Faiz? Rima. Maaf, aku nggak bisa datang tepat pada saat pemakaman. Jadwal penerbangan. Tidak apa-apa. Apa kabarnya kamu? Baik. Kamu sendiri sehat? Kamu kelihatan kurus. Kamu juga. Pasti banyak pikiran. Selama ibu sakit, apa yang tidak menjadi pikiran? Benar. Sama, aku juga banyak pikiran. Sudah lama kamu tidak datang kemari. Mungkin sibuk dengan pekerjaan kamu. Dibilang sibuk, ya sibuk. Dibilang tidak, ya tidak. Maaf kalau keadaan ini sampai mengganggu pekerjaan kamu. Nggak usah minta maaf. Anak-anakmu? Kafka dan Kinar. Kafka sedang semester terakhir. Belum selesai-selesai, kerjanya main terus. Kinar sudah di SMA, tapi anak-anak lagi nginep di rumah temannya. Jakarta makin panas. Iya, di sana pasti dingin. Istri kamu? Di rumah sakit. Tadi waktu mendarat, badannya rada nggak enak. Ya, mungkin perbedaan udara, transisi hawa. Tapi kalau sudah enakan, dia bakal datang. Tadi istri kamu telepon ke sini. Dia hanya ingin tahu kamu sudah sampai dengan selamat. Dia nelpon kamu? Sewaktu di bandara tadi, saya telepon dia, HP-nya nggak aktif. Telepon ke rumah, teleponnya tidak diangkat. Dia tidak telepon dari rumah kalian. Ada apa sih sebenarnya di antara kalian? Aneh. Saya mesti mendengar hal seperti itu dari kamu. Sewaktu suamimu meninggal, saya nggak datang. Kamu nggak peduli apa-apa. Kamu kan tidak pernah suka dengan suami saya. Saya berhenti mengurus kamu ketika kamu dewasa. Ketika gaya hidup bebasmu itu yang membuat ibu dan bapak pusing. Tidak usah mengungkit masa lalu. Kamu ngomong seperti orang yang tidak pernah berbuat salah saja. Kamu masih di sana. Semua orang menanyakan kamu. Saudara yang belum kenal juga menanyakan kamu. Sampai kapan kamu bicara dengan saya? Belum tidur.
Belum ngantuk. Kalau habis perjalanan jauh, kadang-kadang susah tidur. Kira-kira seminggu yang lalu, Ibu nitipkan sesuatu untuk kita buka bareng-bareng. Apa isinya? Saya nggak tahu. Saya tunggu kamu. Saya taruh di meja makan. Saya ingat, Bapak pernah menulis tentang kotak Pandora. Tahu kan? Begitu kotak dibuka, semua penderitaan keluar dari dalamnya. Kamu ini ngomong apa sih? Penasaran? Buat apa Ibu menunggu sampai dia meninggal, baru kita boleh buka kotak ini? Dan kenapa kita harus sama-sama? Ini foto-foto Bapak. Iya. Bapak masih muda sekali ya. Nggak jelas. Tempatnya juga nggak jelas. Ini rupanya tempat waktu Bapak riset tentang buku-bukunya ini. Foto Ibu ada? Nggak ada. Apa kamu tahu Bapak menulis sebuah buku dengan judul Ruang? Saya nggak pernah tahu. Ini seperti tulisan-tulisan yang belum selesai. Ini siapa ya? Kayak Tante Sofia. Kan, Ibu sama Bapak tuh ketemu Tante Sofi tahun 70-an. Dan itu di Bandung. Kenapa? Kamu baca apa? Nggak apa-apa. Nggak ada yang penting. Nggak mungkin. Nggak mungkin Ibu repot-repot naruh surat yang nggak penting. Coba aku lihat. Ya benar. Ya benar. Saya tidak bisa baca tanpa kamu. Saya sudah janji dengan Ibu kalau kita akan membacanya berdua. Kenapa? Kamu mau menikmati kekecewaanku yang dibohongi, Bu? Siapa di dunia ini yang tidak pernah dibohongi? Tapi sekarang coba kamu jawab. Berapa orang yang pernah hidup menjadi seseorang, selama hidupnya menjadi seorang anak, tiba-tiba hanya dengan satu kalimat seluruh hidupnya hangus begitu saja? Berapa banyak? Sekarang coba kamu saya tanya. Kalau kamu yang ditulis namanya di situ dan bukan saya yang bukan anak Ibu, kamu masih mau membaca surat itu? Ya. Kenapa? Itu kan bagian dari masa lalu. Kita bisa menghindar masa lalu. Tapi belum tentu masa lalu mau melepaskan kita. Kita ada di sini hari ini karena perbuatan kita di masa lalu. Baik, buruk, menyenangkan,
tragis. Semua itu kita harus bisa terima. Kalau kita menerimanya hanya sepotong-sepotong, kita tidak akan pernah berdamai dengan masa lalu. Kita harus tuntaskan membaca semua ini. Ayolah. Kamu tidak ingin pulang dengan penasaran, kan? Siapa tahu kamu anak milioner. Atau anak pelacur. Berapa jumlah tulisan-tulisan ini? Sekitar 50 lembar. Hebat. Sebelum meninggal sempat-sempatnya dia menulis surat sepanjang ini. Rais, Ibu tahu saat ini pikiran dan hati kamu tidak karuan. Dan Ibu minta maaf. Tapi apapun yang terjadi, Ibu minta kamu jangan menyalahkan siapapun sampai kamu membaca surat ini dengan tuntas. Cerita ini dimulai di sebuah pulau kecil. 45 tahun lalu, pulau berpantai warna emas, di mana masa lalu seperti enggan meninggalkan tempat itu. Kamu cari siapa? Maaf Pak, apa benar nih rumahnya Pak Hamdani? Keperluan kamu apa? Saya cari Pak Hamdani Pak, saya keponakannya. Setahu saya Pak Hamdani tidak punya keponakan. Saya memang baru kali ini kemari Pak. Ini Pak. Yang kanan Pak Hamdani muda, di sampingnya ya saya. Saya memang belum pernah ketemu Pak De Hamdani dan keluarga saya sempat putus hubungan dengannya. Ibu ayah saya sudah meninggal Pak. Jadi tinggal dia satu-satunya keluarga saya. Kalau begitu kamu tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Pak Hamdani sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Saya turut berduka cita. Pak Hamdani orangnya baik. Ibunya Flori meninggal ketika Flori masih kecil. Tapi bakat memasaknya diturunkan sama dia. Di pulau ini tidak ada yang bisa memasak seenak ibunya Flori. Khairil mau tambah tehnya? Saya akan seduh lagi. Gulanya setengah sendok teh saja. Flori saya ajarkan baca tulisannya sampai sekedar bisa saja. Sebetulnya dia ingin melanjutkan sekolahnya, tapi saya tidak bisa menyekolahkannya. Apa rencana kamu selanjutnya? Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
Saya ingin terus menetap di sini. Lagi pula di Tanah Pade ada rumah kosong yang tempatnya enak sekali untuk menulis. Tapi kamu kan harus tetap bekerja. Kamu bekerja saja dengan Pak Gustaf. Dia bisa dibilang pemilik pulau ini. Hampir semua penduduk pulau ini bekerja untuk Pak Gustaf. Pak Kosim, orang kepercayaan Pak Gustaf, pasti akan senang sekali mendapat tambahan satu orang lagi. Terima kasih, Pak. Ibu tidak akan melupakan malam pertama bapak kalian, walau ia kini sebatang kara dan sendiri. Nampak jelas semangat di hatinya untuk memulai lembaran hidup baru. Itu siapa, Pak, ya? Itu dia Pak Gustaf bersama istri dan anaknya. Namanya? Ya, Bu Gustaf. Bukan, maksud saya anaknya, Pak. Kinasih. Ayo, nanti keburu Pak Kosim keluar. Sudah pernah kerja seperti ini? Belum, Pak. Berarti kamu harus mau belajar. Tanya kanan kiri kalau tidak tahu. Tapi awas. Jangan sering nanya. Itu berarti kamu bodoh. Bapak tidak perlu khawatir. Saya tidak bodoh. Memangnya saya bilang kamu bodoh? Dengar ya. 15 tahun saya sudah menjadi anak buah Pak Gustaf. Segala macam tata kebiasaan soal kerjaan, saya sudah hafal dari kepala. Seperti halnya cara banyak orang. Di sini kerja hanya dengan mata, telinga, tangan, bukan pakai mulut. Tidak seperti kayak kamu tadi, sampai pinter. Jawab kata-kata saya. Ngerti? Ngerti, Pak. Dan pesan saya terakhir, hati-hati, jangan macam-macam. Bapak kalian bekerja keras membanting tulang dari pagi hingga malam, bagai tidak kenal lelah. Ia mencoba bekerja sebaik mungkin. Walau beratnya pekerjaan menguras seluruh tenaga bapak kamu, tapi semua itu terhapus tiap kali ia melihat Kinasih. Walau hanya sekilas, bayangan Kinasih ibarat angin sejuk yang menghapus segala kepenatan. Di malam hari, di mana bapak kalian hanya ditemani lampu dan penanya, ia tampak merasa dipenuhi kedamaian sendiri, menuangkan isi hatinya ke dalam tulisan. Hari yang ditunggu bapak kamu adalah hari Minggu. Hari di mana ia bebas dari kerja, saat di mana ia bisa mengembara ke tempat-tempat di pulau, di mana ia bisa seharian menulis, menumpahkan imajinasinya baik lewat kata ataupun lewat gambar. Salah satu tempat yang sering ia datangi adalah danau yang jika kamu lihat, dari ujung terlihat memantulkan warna keemasan.
Ngapain kamu di sini? Saya seharusnya tanya sama kamu. Danau ini kan bukan punya kamu. Ini juga bukan punya kamu. Sekarang danau ini masih tempat umum, jadi kamu tidak bisa sembarangan berenang tanpa... Jangan lihat kamu. Sekarang saya minta tolong sama kamu, tolong ambilkan pakaian saya di sana. Kamu kerja untuk bapak saya, kan? Kenapa? Mau lapor sama bapak kamu atau Pak Kosim? Saya justru minta kamu untuk tidak melaporkannya. Kalau bapak saya tahu, saya bisa dimarahin habis-habisan. Ini mustahil. Ini fiktif. Nggak berdasar. Tidak mungkin kejadian-kejadian seperti ini bisa terjadi. Tapi ini semua kan ibu yang buat. Buat apa ibu menahan sakit untuk menulis semua surat-surat ini? Kan kamu yang bilang ingatan ibu itu sudah tidak jelas sebelum dia meninggal. Kejadian-kejadian seperti ini nggak mungkin terjadi. Ini cuma bisa-bisa ibu aja. Dan ada satu hal lagi yang penting. Di tulisan terakhir, di danau. Di mana ibu? Gak mungkin ibu bisa menulis sesuatu yang dia tidak lihat. Sesuatu yang tidak dia hadiri. Mungkin aja kalau bapak cerita ke ibu. Mana mungkin, yang benar aja, Rima. Mana mungkin bapak menceritakan hubungan intim dia dengan perempuan lain pada istrinya. Itu kan ibarat menceritakan pacar lama sama istrinya. Emang kedengarannya rada aneh. Tapi kalau kita mau terus baca, mungkin ada jawaban di antara surat-surat ini. Kalau gitu, kamu aja yang baca. Teruskan aja. Kok suara kamu serak begitu? Nginep di mana? Adik kamu sama kamu kan? Halo? 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 Cepat pulang ya. Mana foto-foto yang ada dalam tulisan ibu? Ini foto-foto di tahun yang hilang. Kenapa? Kamu nggak yakin ibu menulis dengan sesungguhnya? Tulisan-tulisan apa yang ditulis setelah peristiwa di danau itu? Ini saya bawa teh. Terima kasih, Keluar. Bisa ya? Kamu menulis sampai malam? Kok kamu tahu? Dari kamar kan terlihat. Bukan berarti saya malam-malam ngeliatin kamu menulis. Cuma kalau saya tidak bisa tidur saja. Boleh tahu kamu nulis apa? Hanya karangan yang saya alami. Saya selalu heran bagaimana caranya menulis cerita cinta. Maksud saya, apa kita perlu jatuh cinta dulu, baru bisa menulis soal cinta?
Cinta itu emosi yang paling kuat yang tidak bisa dibuat-buat. Jadi kita harus bisa merasakannya dulu sebelum bisa menuliskannya dengan jujur. Hei kamu, mari. Saya Pak. Bukan kamu. Kamu terlalu kotor. Yang di samping kamu, yang agak bersihan. Saya, Pak. Ya, kamu. Kemari. Bawa tas Pak Gustaf ke dalam rumah. Hati-hati. Di dalamnya ada surat-surat penting. Taruh di atas meja kerjaan dia. Datang, taruh, keluar. Jangan lama-lama. Kenapa kamu ikuti saya? Saya tidak ngikuti kamu. Bohong. Sejak jalan dari desa, kamu selalu ada di belakang saya. Kalau iya, apa salahnya? Saya tidak mau diikuti. Kalau kamu memang suka diikuti, kenapa bilang tidak mau? Siapa bilang saya suka? Kamu sendiri. Tadi kamu bilang kamu tahu saya ngikuti kamu sejak dari desa. Kenapa tidak langsung berhenti? Kenapa harus menunggu sampai tempat sepi? Saya tidak ingin terlambat sampai di puncak bukit ini. Kalau saya kesepian ingin tenangkan diri, saya selalu kemari. Memangnya kamu mau kemana? Saya memang mau ke sini. Saya punya 3 alasan kenapa kamu tidak berhak usir saya. Pertama, pemandangan indah seperti ini bukan hanya punya kamu saja kan? Kedua, kamu lihat sendiri bukit ini luas sekali, kamu bisa cari tempat lain.
Dan ketiga, 1 alasan saja saya tidak ingin mendengar. Apalagi 3 alasan. Jadi sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Cari tempat lain. saya Hairil. Kinasih. Tadi kamu sudah bilang 2 alasan kenapa saya tidak bisa mengusir kamu. Alasan ketiga? Ketiga, pemandangan seperti apapun tergantung sama siapa kamu melihatnya. Saya bisa pindah, tapi saya akan kehilangan teman untuk berbagi keindahan ini. Sebenarnya ada tempat lain yang jauh lebih indah. Kamu suka menulis ya? Saya kalau lagi tidak kerja, saya menulis cerita. Cerita? Cerita apa? Apa saja, tergantung apa yang ada di pikiran saya. Tapi dari tadi saya tidak melihat kamu menuliskan apa-apa. Saat seperti tadi itu, saya untuk dilewatkan 1 detik pun. Semua yang saya lihat tadi bisa saya simpan di hati. Jadi kapanpun saya mau, bisa saya tulis atau saya gambar. Memangnya kamu selalu bisa gambar apa yang kamu ingat? Bisa. Asal berkesan buat saya. Jadi, waktu kamu lihat saya di danau, kalau yang itu saya tidak mungkin lupa. Kenapa kamu bisa kesepian? siapa bilang saya kesepian? Kamu sendiri. Kamu tadi bilang kalau kamu lagi kesepian, kamu pergi ke bukit. Saya hanya melebih-lebihkannya saja. Supaya kamu cepat pergi dari situ. Kamu mau saya tinggalkan kamu sekarang? Nanti kamu akan menyesal. Karena tidak ada orang lagi yang akan mengantarkan kamu ke tempat-tempat indah di pulau ini. Saya pasti bisa cari sendiri. 1 minggu 1 tempat baru. Pasti lama-lama akan saya datangi semua. Kan hidup masih panjang. Terima kasih kamu sudah bawa saya ke tempat-tempat yang indah. Tapi itu masih belum apa-apa. Kamu ingat tidak? Danau tempat pertama kali kita bertemu.
Kenapa memangnya? Nanti kan bulan purnama. Sampai tengah malam kita bisa ke sana. Kamu mau ke sana? Kamu takut? Kamu tahu tempat itu? Nanti malam kita bertemu di sana ya. Dari mana kamu? Jalan-jalan, Bu. Dengan siapa? Sendirian. Betul, sendiri. Lalu laki-laki yang antar kamu tadi siapa? Yang mana? Tidak usah bohong, Kinasi. Itu salah satu yang kerja untuk Bapak, Bu. Sekarang kamu ganti baju. Tadi sudah Ibu pilihkan dan Ibu letakkan di tempat tidur kamu. Tapi, Bu, nanti saya mau pergi. Sore-sore begini kamu mau pergi? Kamu lupa kalau kondisimu tidak baik untuk pergi pada saat seperti ini. Tidak bisa. Kamu di rumah. Tapi, Bu... Kamu di rumah. Nanti akan ada tamu. Siapa? Kita lihat nanti. Sama siapa dia tadi pergi, Bu? Tidak dengan siapa-siapa. Kenapa Bapak tanya begitu? Dia tidak akan pulang setelah ini kalau tidak ada yang menemani. Ibu kan sudah tahu bagaimana kondisinya. Iya, saya tahu. Tapi dia pulang sendiri. Bapak jangan pakai yang itu. Pakai yang ini saja. Saya mengerti apa yang Tuan Ismail maksud. Andika sekarang tentunya sedang sibuk-sibuknya menyelesaikan dia punya pelajaran. Kalau tidak dengan cara seperti ini, belum tentu Andika bisa bertemu dengan Kinasi. Pak Gustaf benar. Tapi saya ingin juga katakan sama Bapak bahwa Andika di samping dia sibuk belajar, dia juga sedang mempersiapkan diri menseleksi tawaran-tawaran pekerjaan yang telah dia terima. Andika, coba kamu ceritakan mengenai tawaran-tawaran yang telah kamu terima. Ada 3 firma yang mengajak saya bergabung. Yang pertama, salah satu firma tertua di Bandung. Lalu ada firma baru dari Surabaya. Nah, dan yang ketiga ini suatu firma dari Jakarta. Firma ini sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. Tapi masa depannya cukup cerah. Dan firma inilah yang akan menjadi pilihannya Andika. Hebat sekali. Firma-firma itu pasti bukan sembarangan. Dan yang bekerja di situ pasti juga pilihan. Ibu benar. Hanya mahasiswa 3 besar yang dipanggil. Tapi itu bukan masalah, kan? Kenapa kamu mau jalan keluar seperti ini? Udaranya kan dingin. Saya hanya ingin cari udara segar. Lagi pula di dalam sumur. Kamu kalau dingin di dalam juga tidak apa-apa. Di dalam obrolan mereka semakin tidak jelas. Kadang-kadang kalau mereka bicara, dengarnya saja sudah bikin ngantuk. Seperti dulu, waktu kita masih kecil, kalau mereka pergi dan kita harus ikut, kita selalu tebak-tebakan jari tengah. Kamu ingat tidak? Kinasi, ada apa?
Tidak. Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Maksud kamu? Saya kan tahu kamu dari kecil, Kinasi. Kalau kamu sedang ada masalah, tidak mungkin kamu bilang tidak ada apa-apa. Kamu bisa marah atau nyindir, tapi nggak akan keluar jawaban seperti itu. Kalau boleh jujur, saya sedang tersadar saja. Waktu berjalan begitu cepat. Apa menurut kamu ada yang berubah? Berubah? Saya jadi makin heran sama kamu. Walau sepertinya kita ngobrol di sini, tapi pikiran kamu jauh. Yang benar kamu. Terima kasih. Saya tahu kamu. Tatapan mata kamu tidak kosong seperti sekarang ini. Kecuali kalau kamu sedang melamun. Tidak ada yang berubah. Sama sekali tidak ada yang berubah, Andika. Maaf. Saya hanya terbawa pikiran saya saja. Benar kamu tahu jalan di sini? Saya bisa di sini. Aku sih. Hei, siapa tuh? Oh, Mbak Kinasi. Ada apa kemari? Jalan-jalan saja, Pak. Cari suasana lain. Kalau begitu saya permisi dulu, Mbak. Ya, mari. Oh ya, Mbak. Hati-hati dengan pohon ini. Ada sarang lebahnya. Iya. Terima kasih ya, Pak. Sudah pergi? Sudah. Kenapa kamu? Tidak. Tidak apa-apa. Terus saja. Turun dari situ kita sudah sampai. Ya. Sebenarnya kenapa kamu tadi malam tidak datang? Kenapa? Kamu masih marah? Bukannya tadi sudah tidak apa-apa? Tadi kamu sudah bilang yang sebenarnya belum? Jadi kamu masih ragu kalau saya tidak bilang yang sesungguhnya sama kamu? Saya tunggu kamu. Kamu tahu? Saya tahu. Saya bisa rasakan itu dari wajah kamu. Terus kenapa kamu tidak mau bilang?
Saya bukan tidak mau, tapi belum waktunya. Maksud kamu? Nanti saya akan cerita sama kamu, tapi tidak sekarang. Kamu kalau marah jangan terlalu lama. Hidup itu cuma sebentar, Hairil. Saya nggak tahu mau bicara apa lagi. Ini pertama kali saya bicara panjang di mailbox seperti ini. Tapi gak ada pilihan lain kan? Apa boleh buat? Apapun akan saya lakukan. Yang penting masalah kita beres. Apapun. Ya sudah. Kalau kamu tidak mau bicara sama saya, ya nggak apa-apa. Nanti saya telepon kembali. Sampai di mana kita tadi? Kamu nggak makan? Belum mau makan. Dari tadi baca terus kapan makannya. Kamu udah baca ini? Nggak mau baca? Kalau kamu nggak mau baca, kamu tidak akan pernah tahu bahwa Kinasih punya rahasia. Saya dulu pernah nonton film. Kalau nggak salah film Korea. Ceritanya ya sama seperti ini. Filmnya cengeng. Kamu tahu kan aku nggak suka film cengeng. Ceritanya itu seorang anak mencari ayah kandungnya. Tetapi ketika anak itu lahir, dia ketukar di rumah sakit. Cerita-cerita seperti ini kan cuma ada di film-film. Tapi kamu kan tidak ketukar di rumah sakit. Ya memang. Tetapi kan masalahnya sama. Tidak mengenal orang tua kandung. Dan hubungan bapak kalian dan Kinasih makin hari makin dekat. Salah satu tempat mereka bertemu adalah Bukit Satu Pohon. Kamu mau ke sana? Tergantung. Coba terusin lagi. Dan setelah semua penjuru pulau mereka jelajahi, mereka kembali lagi mendatangi satu demi satu tempat-tempat itu. Seolah mereka ingin semua tumbuhan dan alam di situ menjadi saksi hubungan mereka. Tapi dari semua tempat, mereka selalu kembali ke danau tempat mereka pertama saling bicara. Di sana mereka sering berperahu, membiarkan riak air dan bunyi angin menjadi musik pendamping mereka. Hairil, ada yang harus saya bilang sama kamu. Pasti serius. Kalau tidak, kamu pasti akan langsung bilang tidak pakai pengantar. Saya sudah punya tunangan. Saya baru bisa bilang sama kamu sekarang. Dan kenapa saya tidak cerita selama ini sama kamu, karena saya belum bisa percaya sama kamu. Sudah lama kamu kenal tunangan kamu? Dia teman saya dari kecil. Saya mengenal dia seperti saya mengenal saudara saya sendiri. Orang tua kami juga sudah lama akrab. Pasti dia kaya dan terpelajar.
Dia akan jadi pengacara. Dan dia hanya tinggal menunggu tawaran kerja yang paling bagus. Tapi sepertinya kamu belum mengenal tunangan kamu ya? Maksud kamu? Dari tadi kamu tidak berani menyebut namanya. Kamu selalu menyebut tunangan kamu dengan kata dia. Mungkin juga. Hati saya belum menentu. Kamu tidak cinta dengannya? Kan sudah lama kenal. Sudah lama kenal tidak menjamin. Kinasih, masuk ke kamar kamu sekarang. Kamu kesini, saya mau bicara. Duduk. Kamu kerja di kebun saya ya? Benar, Pak. Dengar baik-baik. Saya tidak pernah bermaksud menghalangi anak saya berhubungan dengan siapa-siapa. Tapi kamu sudah tahu belum bagaimana keadaan Kinasih? Maksud Bapak? Kinasih itu kesehatannya sangat lemah. Jantungnya tidak sempurna. Sudah belasan dokter yang memeriksa dia. Tapi semenjak lahir, dokter pun sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Saya sebagai orang tuanya sangat bersyukur dia bisa hidup selama ini. Jadi sekarang, kalau seandainya terjadi apa-apa, saya yakin kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Betul tidak? Mungkin ini bukan salah kamu, tapi salah saya. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dirasakan oleh Kinasih, yaitu harapan kosong. Saya tidak memberi harapan kosong, Pak. Jadi selama ini apa yang bisa kamu tawarkan kepada Kinasih? Pikirkan kata-kata saya tadi baik-baik. Sekarang sebaiknya kamu pulang dan pikirkan apa yang saya maksud. Kenapa Ibu tidak pernah cerita-cerita dengan saya? Padahal setiap hari kita ngobrol. Di hari terakhirnya pun kita masih cerita-cerita. Ternyata di keluarga kita penuh rahasia. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya. Tapi si anak biasanya menerimanya berbeda. Mungkin berbeda cara berpikirnya. Seperti gelombang radio. Yang satu gelombang AM, yang satu gelombang FM. Nggak ketemu. Zaman sekarang dengan zaman dulu sama aja. Orang tua dan anak selalu berbeda pendapat. Saya heran. Bapak nggak mungkin lagi ketemu Kinasih. Kenapa cerita ini, tulisan ini tidak berhenti di sini? Mau diterusin? Bapak kamu menerima pernyataan ayah Kinasih.
tapi ia tidak bisa memasukkannya dalam hati. Semakin hari berlalu, semakin bapak kamu merasa, sampai ia bisa kembali ketemu Kinasih, ia tidak akan tenang. Hairil, Kenapa kamu hindari saya? Kenapa kamu tidak mau bilang yang sebenarnya sama saya? saya takut. Saya takut saya akan kehilangan satu-satunya teman saya. Jadi saya hanya sebatas itu buat kamu. Pernah tidak kamu pikir bagaimana perasaan saya sama kamu? Saya tahu. Itu sebabnya saya kemari. Mungkin bapak kamu benar, Kinasih. Mungkin ini yang terbaik buat kamu. Lebih baik kamu sekarang pergi. Saya pikir kamu beda dengan yang lain. Dan apa yang kamu bilang tentang kita, yang seharusnya menggunakan waktu kita sepenuh mungkin. Sekarang keadaan sudah beda. Pergi kamu. Pergi. Kenapa kamu tidak bilang yang sebenarnya sama saya? Kamu pikir gampang untuk cerita seperti itu? Tidak gampang. Saya sudah lama hidup seperti ini, Hairil. Kamu baru kenal saya sudah ingin tahu semua tentang saya. Tidak segampang itu. Kalau memang begitu, buat apa kamu kesini? Saya sudah banyak menyakiti orang. Saya hanya ingin berbuat yang benar saja.
Apa yang akan dikatakan ibu kamu kalau melihat kamu seperti ini, ha? Ini salah saya, Pak. Diam. Saya bicara dengan anak saya. Bapak, Kinasi kemari atas kemauan Kinasi. Kalau ingin hukum Kinasi. Hukum kamu? Pulang sebelum ibu kamu tahu apa yang terjadi. Kinasi, pulang kamu. Pulang. Ikuti apa yang Bapak minta. Kinasi, pulang. Kamu kelihatannya sudah sama sekali tidak menghargai saya. Bukan hanya sebagai orang tua Kinasi, tetapi sebagai manusia saja kamu tidak menghargai saya lagi. Saya tidak bermaksud merugikan siapa-siapa, Pak. Lalu kamu mau apa? Mau menikahi anak saya? Kamu kasih apa dia? Saya dan ibunya Kinasi selalu mengharapkan yang terbaik untuk Kinasi. Dia anak kami satu-satunya. Kenapa kamu gak bisa mengerti? Saya tidak akan buang waktu saya untuk membuat kamu mengerti. Apa yang saya bilang cukup sekali saya katakan. Sekali lagi kamu dekati Kinasi. Saya pasti tidak akan bisa tutupi hal ini dari istri saya. Kamu mau melukai saya terserah. Tapi jangan sampai kamu berani melukai perasaan istri saya. Kinasi. Jadi selama ini kamu pergi menyelinap untuk pacaran dengan orang itu. Ibu harus seperti apa sekarang? Apa maumu sebenarnya? Kamu sudah bertunangan, Kinasi. Dan kamu bukan anak kecil lagi. Banyak hal-hal baik di dunia ini yang masih bisa kamu lakukan. Tapi kenapa malah ini yang kamu lakukan? Tapi kenapa Ibu sepertinya sudah menuduh Kinasi melakukan dosa besar, Bu? Kenapa tidak sekalian saja Kinasi lakukan hal lain yang lebih gila? Agar Ibu lebih puas menghukum dan memaki Kinasi. Ini bukan soal besar kecilnya perbuatan kamu. Dan air mata Ibu bukan air mata marah. Ibu menyesal. Menyesal mengapa kamu lakukan ini dengan harus membohongi Ibu dan Bapak. Kenapa kata-kata Ibu selalu berpusat soal Ibu dan Bapak? Pernah tidak Ibu bertanya? Sekali saja, Bu. Sekali. Apa yang sebenarnya Kinasi inginkan, Bu? Ibu hanya ingin yang terbaik buat kamu. Terbaik? Dari sudut pandang siapa, Bu? Ibu dan Bapak. Jadi sekarang kamu maunya apa? Kamu mau hidup dengan dia. Kamu akan menyesal, Kinasi. Mungkin belum sekarang. Belum besok. Tapi kamu pasti akan menyesal.
Kamu ingat kata-kata saya pertama kali kita bertemu? Dari awal saya sudah bilang, jangan macam-macam. Sekarang kalau sudah begini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Gaji 1 bulan, ditambah pesangon selama 3 bulan. Lebih dari cukup buat mengejar hidup. Terus kamu mau berbuat apa sekarang? Belum tahu, Pak. Sebaiknya kamu cari pekerjaan lain. Jangan di sini lagi. Lalu bagaimana dengan Kinasih? Kamu mau sisa diri kamu, memikirkan dia. Lupakan dia. Toh dia juga akan meninggalkan tempat ini. Apa? Mau apa kamu? Bisa apa? Terima aja kenyataan. Kamu tidak akan ketemu dia lagi. Anakmu apa kabar? Kan tadi sudah saya bilang mereka baik-baik aja. Lagi nginep di rumah temennya. Nginep di rumah temannya disengaja supaya nggak ketemu saya. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Wajar kan? Saya kan paman yang nggak baik. Kamu jangan berpikir begitu. Saya yang minta sama anak-anak. Biar kita punya waktu berdua. Kamu masih ingat? Dulu ibu pernah berkata, kalau kita berbeda. Saya pikir ibu berkata filosofis. Ternyata ibu bermaksud lain. Supaya kita tidak kaget. Memangnya kenapa? Kamu menyesal punya kakak seperti saya? Saya sih nggak nyesel. Mancing, berenang, naik sepeda, itu semua saya dapatnya dari kamu. Ini juga. Kamu kayak bapak, keras kepala. Tapi bedanya kalau bapak tidak mendua. Maksudmu apa? Bapak tidak suka diombang-ambingkan oleh keadaan. Dia tidak mengejar Kinasih. Dan itu dia pegang teguh. Kamu yang pernah bilang, saya ada. Makanya cerita ini belum lengkap. Kamu mau tahu supaya lengkap? Kamu pergi ke tempat asal kamu. Kamu ini bicara sama saya kayak saya dari planet lain aja. Saya serius. Kamu diplomat sudah pergi ke beberapa negara. Tapi kamu belum pernah pergi ke tempat asal kamu.
8 kali bulan berganti. Hampir 1 tahun berlalu saat bapak kamu dengan Kinasih berpisah. Bapak kamu pindah kerja dari tempat Pak Gustaf ke tempat lain dekat rumah, di mana tiap hari ibu melihat kepergiannya berangkat kerja dan kepulangannya. Setelah Kinasih pergi, Pak Gustaf sendiri pergi. Tidak ada yang tahu ia kemana. Pak Kosim, yang biasanya orang yang paling terdengar di perkebunan itu, juga tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Musim hujan yang datang tidak mampu membasuh luka hati bapak kamu. Setiap senyum, setiap kata, setiap tindakan, bahkan setiap tawa Kinasih seolah menyatu di hati bapak kamu. Kamu saya perhatikan sudah tidak pernah menulis lagi. Sudah selesai. Seperti apa ceritanya? Saya memang tidak pernah bertanya sebelumnya. Tapi kisah ini cerita cinta, bukan? Kenapa kamu tanya itu? Berarti benar. Dan pasti kisah cinta ini berasal dari kisah nyata. Tentang Kinasih, kan? Tapi bagaimana kamu bisa membuat cerita ini sejujur mungkin? Maksudnya, Kinasih kan meninggalkan kamu. Dan kamu tidak tahu di mana dia selama ini. Jadi dari mana kamu bisa menulis dengan begitu banyak kekurangan? Kita tidak bisa menganggap cerita cinta kita tidak jujur hanya karena kurang lengkap. Kita semua punya harapan, dan selama harapan itu masih ada, apapun yang kita keluarkan adalah jujur. Dan apa harapan kamu yang paling besar? Saya sudah tidak berharap terlalu besar. Satu hal. Saya juga tidak akan bisa menyelesaikan ini semua kalau tidak ada orang yang terus setia memperhatikan saya.
Pemandangannya luar biasa. Kinasih suka sekali pemandangan pantai seperti ini. Saya kenal Kinasih dari kecil. Kami bilang kata cinta di saat kami baru belajar mengeja dan tidak tahu apa artinya. Berawal dari sentimen, dilanjutkan oleh orang tua kami menjadi sebuah pertunangan. Lalu ke pernikahan. Pernikahan kami tidak berjalan lama. Kinasih meninggal kemarin malam. Kita sama-sama kehilangan Hairil. Saya tidak menyalahkan apa yang terjadi antara kamu dengan Kinasih. Kamu sudah memberikan sesuatu yang tidak bisa saya kasih. Kebebasan dan gairah hidup. Saya tidak tahu itu yang diinginkan Kinasih. Kalau kamu lihat sebenarnya hidup ini aneh. Kadang-kadang seorang suami tidak tahu lebih banyak tentang istrinya dibandingkan orang lain. Begitu juga seorang anak. Tidak tahu apa-apa tentang orang tuanya. Itu sebabnya saya datang ke sini. Saya ingin melakukan hal yang terbaik untuk Kinasih. Untuk kamu. Dan Rais. Siapa Rais? Seperti yang saya bilang, saya sudah tahu semuanya dari Kinasih. Anak ini berhak tinggal dengan ayahnya. Sebelum meninggal, Kinasih minta dikubur di sini, tempat dia dibesarkan. Jenazahnya akan datang malam ini. Jaga Rais baik-baik. Hari itu bapak kamu menggenggam kamu seharian, seolah kamu benda paling berharga di dunia ini. Ia sedih, karena setiap melihat kamu dia teringat akan Kinasih. Bapak menerimanya dengan tulus, tapi ia juga tegar, karena ia punya tanggung jawab untuk membesarkan kamu. Tapi ibu tahu ia tidak bisa membesarkan anak itu sendirian. Dan walau bertahun-tahun bapak mencoba menutupinya, ibu tahu rasa cintanya tetaplah pada Kinasih. Rais, begitu banyak ibu cerita soal Kinasih. Kamu mungkin heran, kenapa bisa ada rasa peduli pada orang yang tidak kita kenal. Tapi itulah misteri hidup. Kadang pada orang yang sama sekali tidak kita kenal, kita bisa merasakan keterikatan dan keakraban. Menurut ibu, itulah kekuatan cinta. Cinta itu menular pada siapapun, baik itu orang yang kita kenal maupun tidak. Rais, anakku, sejak pertama ibu melihat dan menggendong kamu, ibu merasa kamu adalah anak ibu. Bertahun-tahun ibu membesarkan kamu, melihat kamu jadi orang. Tidak sekalipun ibu melihat kamu seperti orang asing. Tapi ibu tidak bisa menutupi siapa kamu sebenarnya. Kamu berada seperti ini di saat kini karena yang terjadi di masa lalu. Makanya ibu ingin kamu tahu siapa diri kamu. Kalau kamu menyayangi ibu sepenuh hati, ibu minta
Paling tidak berilah penghormatan untuk ibu kandung kamu yang telah melahirkan kamu. Halo. Akhirnya kau menelpon juga. Sudah bisa memaafkan saya kan?